semuanya. Selamat malam. Oke, malam waktu Saudi Arabia ya buat kita semua. Sekarang kita lagi ada di Cornes nih teman-teman. Selamat datang kembali di Daily Vlog Podcast dadakan nih. Di mana podcast ini kita bakal nanyain salah satu teman-teman kita khususnya yang dari Indonesia. Kita bakal tanyain nanya apa ya? Ya kita bakal nanyain random. Jadi kita mau nanya teman-teman kita nih. Ini ada senior kita dari Indonesia. Boleh nih saya tanya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu siapa namanya ya? Wahyu. Wahyu apa? Wahyudin. Wahyudin. Wahyu. Boleh ya saya tanya-tanya sedikit aja? Boleh beneran? Monggo. Yang ini siapa namanya? Namanya Luki. Luki. Ya. Luki dari mana Luki? Dari Sumedang. Dari Sumedang ya. Sama ya kerja di sini juga ya. Sama. Ini satu lagi mau diwawancara nggak? Bojoku. Bojoku. Cuman ada sedikit beberapa pertanyaan nih, katanya ada teman-teman yang nanya di channel YouTube saya. Sedikit pertanyaan katanya. Iya. Bang, di sana kerja di mana sama siapa katanya? Cara masuknya gimana? Lewat apa? Bla 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 bla. Pokoknya panjang lebar lah. Banyak banget. Mau dimulai dari mana nih? Wahyu apa Luki? Wahyu dulu. Wahyu dulu. Oke, ini agak panjang. Ini senior kita ya dari dulu ya. Oke, Wahyu. Kerja di mana Wahyu? Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudinya di mana nih? Al-Khobar. Al-Khobar itu daerah Damam ya? Al-Damam. Al-Damam. Kalau boleh tahu Al-Khobarnya kerja di mana nih Wahyu? Al-Manah General Hospital. Al-Manah General Hospital. Kerjanya di bagian apa nih? Helper, bagian OR. Bagian OR. Udah berapa lama kerja di rumah sakit Al-Manah? 9 tahun. Waduh. Udah banyak duitnya nih Masya Allah. Udah 9 tahun udah banyak berarti pengalaman sama duitnya lagi nih. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dulu masuk lewat PT mana? Dulu PT Putri Niol Sejati kalau tidak salah di Jakarta Timur di Condet. Di Condet. PT Putri Niol Sejati. Putri Niol Sejati itu bergerak di bidang apa aja kalau selain itu ya? Ada agensinya. Banyak sih, ada juga housekeeping, terus helper, supir, bidan, ada dokter juga ada, barista ada, terus helper kitchen ada, chef juga ada. Cuman waktu itu nggak ke Saudi sih, ada yang ke Amerika, ada yang ke Jordan, ada juga yang ke Australia ada. Cuman waktu itu pas saya pendaftaran ke situ tuh udah ditutup, adanya cuma Saudi doang, makanya saya lamar buat housekeeping di Arab Saudi. Begitu. Kalau boleh tahu nih, maaf nih ya, berapa nih kira-kira biaya yang habis untuk pergi kerja di Arab Saudi nih? Lebih ya waktu itu, karena saya kan nelponnya ke kakak minta kirimin visa, tapi bukan visa yang isi, visa yang kosong, jadi nggak harus terlalu banyak sih ngeluarinnya. Berapa dulu tuh, cuma 25 kalau nggak salah, 25 juta kalau tidak salah itu. Berarti bukan calling visa berarti? Apa sama calling visa? Sama calling visa. Cuman kalau misalkan calling visa tuh agak beda maksudnya pembayarannya. Cuman kalau di sini kan ada kakak dulu, jadi bisa dibantu gitu. Betul. Jadi lebih murah lah ya? Lebih murah. Selama proses berapa tahun nih kira-kira nunggu di kalau penampungan atau di rumah? Setahun lebih. Setahun lebih. Kalau nggak salah setahun lebih. Tahun berapa itu kira-kira? Itu 9 tahun berapa tuh kira-kira? Enggak, kalau seingat saya tuh berangkat tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal 24 September 2016. Pokoknya habis lebaran haji kalau nggak salah berangkatnya itu. Berarti berangkat sebelum coronanya? Iya, sebelum corona.
Gimana perasaannya nih setelah 9 tahun kerja di Saudi? Awal pertama datang ke sini tuh bingung karena nggak terlalu kenal banget walaupun banyak orang kita. Cuma satu-satunya kan cuma kakak saya doang. Kalaupun nggak dikenalin sama kakak juga saya nggak bakalan tahu mau diajak ke sini juga kayak beda. Tadinya cuma tinggal di kampung terus kerja juga ya cuma serabutan gitu. Jadi kayak kerja di restoran cuma jadi pelayan, terus kerja di material, terus kerja di proyek juga, terus sekarang nginjek keluar negeri itu kayak berasa ada yang aneh. Baru nginjek 1 bulan tuh udah pengen pulang saya. Kenapa tuh alasannya? Kangen orang tua, pacar? Kangen sama teman-teman, kumpul masalahnya. Nggak terbiasa, cuman Terbiasa. dikuat-kuatin sama teman terus dibujuk diajak ke sini ke sana gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi betah, malah nggak mau pulang malahan. Betah dan butuh bener. Oh, betah dan butuh. Ah. Kira-kira nih, jikalau ada teman-teman yang mau berangkat nih ke Saudi, mungkin ada kata-kata mutiara atau pesan-pesannya buat teman-teman yang mau pergi ke Saudi Arabia. Apa kata-kata? Boleh nih. Ya yang pertama sebelum berangkat ke sini emang banyak orang-orang kita yang kerja di sini terus bukan hanya di rumah sakit, terus juga mereka pulang ada yang informasikan bahwasanya banyak lowongan di Arab Saudi, kerjanya gini, gajinya segini, situasinya enak kayak gini kayak gitu. Jangan terlalu mudah banget percaya gitu. Terus begitu mereka ngomong terus didengerin, akhirnya mereka daftar terus nyampe ke sini tidak sesuai, jangan sampai jadi satu sama lain saling membenci gitu. Kadang-kadang ada yang memberikan informasi tapi begitu pas nyampe ke sini ada yang nangis, ada yang minta pulang gitu. Jangan sampai kayak gitu. Iya, benar-benar. Sama ini nih ada nih katanya contoh kasus yang rame itu di mana itu, Kamboja ya, TKI Kamboja. Itu gimana itu ceritanya biar banyaklah teman-teman kita yang mau berangkat jangan sampai ketipu gitu ya. Banyak kasus-kasus katanya ada orang yang dijual organ dalamnya katanya kan, pulang-pulang tinggal nama. Mungkin ada tips sebelumnya gitu sebelum mendaftar ke salah satu agensi yang ada terutama di negara kita gitu, hal apa aja sih yang harus diperhatiin gitu sebelum kita mau daftar ataupun mau kerja ke luar negeri, mungkin bisa dikasih tipsnya. Kalau dari saya, pertama jangan terlalu mudah percaya. Terus kedua, kalau banyak kan sekarang ada aplikasi-aplikasi baru ya kayak TikTok segala macam sering muncul tuh video-video agen-agen yang kayak gitu. Ya saya juga bukan berarti ngeremehin, cuman nggak semudah kayak gitu. Ada istilahnya ada lowongan nih tanpa dipungut biaya apapun, bahkan ada dana talang gitu kan. Itu pun bagi saya nggak terlalu percaya banget. Kalau nggak langsung ke orangnya, ada juga ketika di chat terus dia ditelepon disuruh datang ke sini tanpa ada yang jelas, kadang beralasan cuma 1 bulan prosesnya, ada yang 1 minggu, ada yang 1 tahun. Saya nggak terlalu percaya banget, cuman intinya hati-hati aja, jangan terlalu mudah percaya gitu. Terus banyak sih emang negara Thailand itu nggak kecil, luas, cuman ada sebagian orang yang memposting bahwasanya nggak semua di Thailand itu kayak gini kayak gitu. Kamboja ya, Thailand Kamboja. Cuman ya harus hati-hati aja intinya gitu, jangan mudah percaya banget sama orang lain. Saya juga pernah sekali lihat di Google ada agen tapi nggak, takut nyinggung gitu, jadi nggak saya omongin nama agennya. Saya daftarin, saya nanya gitu caranya gimana, dia bilang cukup ada KTP, KK, akte, paspor sama surat nikah, tanpa dipungut biaya pun sepeser pun, bahkan tempat tidur, jajan segala macam pun ditanggung sama dia. Lengkap. Terus ada dana talang juga, tapi nggak tahu sampai sekarang tuh nggak ada kabar lagi gitu. Bahkan saya telepon pun juga nggak diangkat, malah diblokir nomornya.
nggak tahu orangnya kemana lagi. Ya intinya harus hati-hati aja, jangan mudah percaya banget gitu. Oke. Tuh teman-teman, jadi jangan mudah percaya mentang-mentang kalau ada iklan di medsos ya. Ada iklan dulu. Mentang-mentang ada iklan di medsos, kita langsung, waduh, percaya nih kita pengen daftar ataupun pengen kerja ke luar negeri, rusuh gitu. Ujung-ujungnya kena tipu deh. Contohnya seperti yang kasus Kamboja itu ya. Sering. Mungkin dari Lucky ada yang mau ditambahin? Nggak ada, udah cukup. Udah cukup? Ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu podcast dadakan kita hari ini. Anginnya kencang banget. Mungkin itu aja dulu buat teman-teman itu ya, pesan dari senior kita Awahyu. Terima kasih banyak Awahyu buat pesan-pesannya. Sama-sama. Buat teman-teman yang mau kerja ke luar negeri ya, kalian wajib nih nonton podcast dadakan ini ya. Jadi buat teman-teman, tadi apa yang pertama sebelum kerja ke luar negeri yang dipastiin agensinya ya? Agensinya dulu pastiin nama agensinya apa, Nama agensi alamatnya apa. siapa, pemegangnya siapa. Gitu aja sih. Oke. Mungkin itu aja dulu teman-teman podcast hari ini. Ada yang mau ditambahin? Cukup aja. Mungkin itu aja dulu ya video podcast kita hari ini. Karena kita bikinnya juga dadakan ya, nanti kita coba lagi bikin yang lengkap gitu lah video podcastnya. Oke teman-teman. Buat teman-teman terima kasih banyak yang sudah ngikutin video kita malam ini nih. Kita kebetulan lagi di taman ya. Nih, Taman Giri Harjati lu. Taman Pantai Kobar Kornes katanya ini. Insya Allah ya buat teman-teman. Terima kasih banyak sudah ngikutin video ini sampai dengan selesai. Buat teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Oke teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.